Sahabat official, nubuat Nabi Muhammad di dalam Taurat akhirnya diakui oleh sang pendeta Ezra Soru ini. Kita akan melihat lebih dekat pada 4 karakter kata tersebut dan membuktikan bahwa kata ini berbicara mengenai Muhammad. Pertama, cara kata ini dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah seperti Mahmad. Ya, sama. Mem, ket, mem, dalet. Menjadi jelas sama persis dengan nama Muhammad dalam bahasa Ibrani. Mari kita lihat pengucapan berikut. Mem, ket, mem, dalet. Kata ini memiliki 4 karakter huruf. Dibaca kanan ke kiri. Terlihat mem, ket, mem, dalet. Sekarang, saat dituliskan dalam bahasa Ibrani, tidak ada perbedaan antara kata Mahmad dan Muhammad. Karena katanya, kata Muhammad pun itu mem, ket, mem, dalet. Tentu jika jemaat Kristen mendengar penjelasan dari pendeta Ezra Soru ini bakal terguncang dong keimanan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Kami akan membacakan firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad. Itu tertulis di dalam Taurat. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Sekarang kalian buktikan sendiri ya, nama Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat. Membaca terjemahan bahasa Indonesia dari Kidung Agung 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kata yang diterjemahkan dengan segala sesuatu padanya menarik, diterjemahkan dari kata Ibrani Mahmad. Mem, ket, mem, dalet. Itu baca dari kanan ya. Itu huruf pertama itu adalah mem, ket, mem, dalet. Ingat, mereka tidak punya huruf hidup. Jadi huruf mati semua. Kita akan melihat lebih dekat pada 4 karakter kata tersebut dan membuktikan bahwa kata ini berbicara mengenai Muhammad. Pertama, cara kata ini dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah seperti Mahmad. Ya, sama. Mem, ket, mem, dalet. Menjadi jelas sama persis dengan nama Muhammad dalam bahasa Ibrani. Mari kita lihat pengucapan berikut. Mem, ket, mem, dalet. Kata ini memiliki 4 karakter huruf. Dibaca kanan ke kiri. Terlihat mem, ket, mem, dalet. Sekarang, saat dituliskan dalam bahasa Ibrani, tidak ada perbedaan antara kata Mahmad dan Muhammad. Di sini pendeta Ezra Soru benar-benar mengakui bahwa tidak ada perbedaan antara Mahmad dan Muhammad. Di sini juga jelas sekali ya terlihat bahwasanya nama tulisan atau nama yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157 ini juga kalian buktikan dengan mata kepala sendiri, yang artinya kebenaran Al-Quran tidaklah berdusta. Yang berdusta itu justru orang-orang Yahudi dan Kristen yang tidak mau bahwa kebenaran firman Tuhan itu terbukti. Dikuatkan lagi firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 146 bahwa orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad lebih daripada anak mereka sendiri. Maksud dari ayat ini adalah seperti yang kalian lihat sendiri ya, bagaimana pendeta Ezra Soru benar-benar mengenal nama Nabi Muhammad yang sedang dibacakan ini. Karena katanya kata Muhammad pun itu mem, ket, mem, dalet. Satu-satunya perbedaan dalam penggunaan vokal saat pengucapan kata ini. Ya, jadi Mahmad, Muhammad itu kan tinggal supply. Karena ini kan huruf mati semua. Tergantung supply huruf hidup. Jadi dianggap sama. Bahasa Ibrani adalah bahasa kuno dan tidak memiliki vokal. Tersusun dalam 22 konsonan, 22 huruf mati.
Pada zaman lampau, para pembaca menetapkan pandangannya sendiri dengan menambahkan huruf hidup atau vokal. Itu tidak berlaku selamanya sampai pada abad 8 Masehi. Huruf-huruf hidup diperkenalkan dalam bentuk titik-titik dan garis-garis. Namun demikian, ini tidak mengerjakan apapun terhadap bahasa Ibrani yang sebenarnya. Kata Mahmad, mem ket, mem dalet, di zaman lampau nampaknya diucapkan Muhammad. Menurut Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, mem ket, mem dalet lebih tepat diucapkan dengan Muhammad, bukan Mahmad, yang mana lebih dekat dengan Muhammad. Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary mendefinisikan mem ket, mem dalet dengan yang dicintai. Seorang yang dirindukan, seorang yang terkemuka, seorang yang terpuji. Pengucapan yang benar untuk seorang yang terpuji adalah Muhammad dalam bahasa Arab. Dan ini adalah kata yang sama. Sebagaimana telah diulas seluruhnya bahwa nama Muhammad, mem ket, mem dalet, dan kata Mahmad, sama huruf matinya, diucapkan dengan cara yang sama dalam bahasa Ibrani. Dan keduanya memiliki makna yang sama. Satu-satunya alasan pengucapan yang berbeda dikarenakan huruf hidup atau garis titik baru diperkenalkan pada abad yang ke-7. Kata Ibrani untuk seorang yang terpuji adalah, lihat ya, mem ket, mem dalet. Kata Ibrani untuk Muhammad juga sama, hanya bedanya pada titik-titik atau garis di bawahnya. Kesimpulannya, jika kitab Kidung Agung pasal 5 membicarakan perihal seseorang yang akan datang setelah masa itu, maka tanpa keraguan Muhammadlah sebagaimana disebutkan namanya. Beberapa orang Kristen yang percaya Yesus adalah Mesias dan percaya dia telah diutus oleh Tuhan dalam Tanak. Tanak itu adalah kitab suci orang Yahudi. Maka mereka seharusnya mempertimbangkan apa yang telah mereka baca ini dan mempertimbangkan Quran sebelum mereka mengambil keputusan. Jadi dengan penjelasan dari sisi bahasa asli bahasa Ibrani ini, maka penulis ini menganggap bahwa yang dibicarakan dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu bukan cuma menubuatkan Muhammad, tapi bahkan nama Muhammad itu terkandung di dalamnya dari sisi bahasa asli. Ya. Nah, begitu jelas kan kedua firman Allah ini bahwa mereka, para pendeta Yahudi dan pendeta Kristen benar-benar mengenal Nabi Muhammad lebih daripada anak mereka sendiri sebab anak-anak mereka belum lahir. Tapi nama Nabi Muhammad sudah mereka baca ulang-ulang di dalam kitab suci mereka dan itulah sebagian yang dimaksud firman Allah ini. Begitu pula di dalam kitab Injil, Yesus menubuatkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kalian baca dalam ayat ini. Dan gambarannya di dalam kitab Injil Kristen sangat banyak sekali loh sahabat official, sebagaimana yang sudah kami bahas di video-video sebelumnya. Hanya kami ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para Nabi Allah, termasuk nabi-nabi yang berada di Israel. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya, agama Islam ini adalah kebenaran yang mutlak. Tapi orang-orang Kristen susah untuk membuat keputusan dan mendapat hidayah karena dihalangi oleh para pendetanya. Padahal sudah jelas sekali bahwasanya pendeta Esra Soro pun mengakui tidak ada perbedaan antara nama Muhammad dan nama Nabi Muhammad yang dimaksud yaitu utusan Allah sama seperti Yesus. Semoga video ini membuat kesadaran hati kalian ya yang berada di dalam kesesatan dan jangan sampai mati dalam kekafiran saat petunjuk hidayah sudah sampai kepada kita semua. Jangan lupa di-share ya video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman di luar sana juga mendapatkan manfaat dari video-video kami. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta
أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.